Kekasih Dinar Candy, Avandi Susilo atau yang lebih dikenal dengan Koh Apex, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan ke Mapolda Jambi atas dugaan pemalsuan surat dan dokumen dan penggelapan dalam jabatan PT Bintang Samudra. Kabar ditetapkannya Koh Apex menjadi tersangka dibenarkan oleh pihak kepolisian Jambi setelah kemarin menjalani pemeriksaan. Dan berikut keterangan lengkap mengenai kabar tersebut. Ya, untuk sampai saat ini laporan itu terus berjalan, dan untuk terlapor atas nama Arpandi Susilo alias AP bin Budi Susilo itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Mei 2024, dan sudah dari penyidik Polda Jambi juga sudah memanggil surat pemanggilan sebagai tersangka untuk hari ini tanggal 21. Namun dari keterangan yang diterima oleh penyidik oleh kuasa hukum Arpandi Susilo alias AP bin Budi Susilo, yang mana kuasa hukum mengirim surat tidak bisa hadir mengingat saudara Avandi masih berada di luar kota dan menunggu nanti penyidik dari Reskrim Polda Jambi akan membuat surat panggilan kedua dan akan mengirimkan untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk kasusnya sesuai dengan laporan yang diterima oleh Reskrim Polda Jambi, sesuai laporan pelapor atas nama Ahmad Junaidi SIMH, yang mana Arpandi Susilo alias AP bin Budi Susilo telah melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu berupa pemalsuan surat dan penggelapan jabatan sehingga merugikan korban. Yang dipalsukan saudara Arpandi Susilo itu adalah berupa surat-surat dokumen kapal, dan sehingga korban atas nama Haji Danan MAA itu mengalami kerugian sekitar 31.900.000.000. Barang bukti semua sudah diamankan oleh penyidik, sehingga itu tadi berani kita dari penyidik menetapkan dia sebagai tersangka. Menyangkut dengan kerugian korban yang sampai 31 miliar sampai 900 juta itu, penyidik sudah melakukan ada beberapa penyitaan, dan untuk yang pengembangannya nanti akan kita lanjutkan berdasarkan pemeriksaan tersangka nantinya. Itu nanti menunggu perkembangan dari proses penyidikan, karena penyidikan masih berjalan dan juga tersangka Arpandi juga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, sehingga itu nanti akan kita kembangkan apakah itu ada menyangkut ke suatu TPPU-nya nanti pidana barunya, atau tidak nanti akan dilakukan juga gelar oleh penyidik. Biasa itu, jadi aku sih kayak sedikit ini ya, sebenarnya kayak dia itu berkasus atau bermasalah itu tuh masih sama bapak angkatnya, jadi kayak saling klaim gitu loh. Jadi sebelum ada hubungan sama aku, jadi kayak biasa kayak batu bara ataupun dunia perkapalan tuh mereka tuh saling klaim atau saling ini tuh sudah biasa di dunia mereka. Jadi mereka itu kayak salah paham. Aku sih malah pelapornya atau geng-geng pelapornya itu sering berkomunikasi sama aku. Ada namanya Haji Romansa, Haji Ali. Dia tuh suka nanyain, "Teh, udahlah suruh kita damai aja, ngapain sih kayak saling lapor atau kayak gitu." Iya juga ya Pak Haji, yang ngapain juga, cuman kan ibarat kata nggak tahu lah mereka gengsi atau punya ego masing-masing, susah mempersatukannya. Makanya aku yaudahlah terserah kalian aja gitu. Sementara mantan istri Koh Apex, Ayu Soraya, tidak luput menjadi sorotan usai mengunggah sebuah pesan di Instagram pribadinya. Diketahui saat ini Ayu dan Koh Apex sudah resmi bercerai lantaran adanya isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Koh Apex dengan Dinar Candy. Saat disinggung mengenai hubungannya dengan Koh Apex, Dinar Candy tidak menampik jika dirinya sudah menikah secara siri dengan Koh Apex. Lantas, setelah Koh Apex resmi ditetapkan sebagai tersangka,
tidak hanya Dinar yang menjadi sorotan, mantan istri Koh Apex, Ayu Soraya, juga menjadi perbincangan. Akankah Ayu Soraya akan terseret ke dalam pusaran kasus yang saat ini menjerat mantan suaminya itu? Mengingat saat itu Ayu masih berstatus istri dari Koh Apex yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, saya lihat ya selama ini ya tidak ada terbukti bahwa adanya dugaan pemalsuan surat-surat itu. Ketika Mbak Ayu Soraya ini kami dampingi karena ada kekerasan dalam rumah tangga secara psikis gitu, tapi tidak ada. Dan sekarang ada temuan pemalsuan dokumen dan tipu gelap itu yang menetapkan Koh Apex jadi tersangka. Saya rasa tidak melibatkan secara utuh mantan klien kami ini. Kami meyakini juga bahwa Ayu Soraya tidak mengetahui itu. Ya saya lihat Ayu orangnya bisa untuk datang diperdengarkan sebagai saksi. Karena saya lihat orangnya juga tidak ada yang mau ditutup-tutupinya. Ya kalau seandainya selama kami berkomunikasi, dia berbicara itu apa adanya gitu. Jadi kalau seandainya dia diminta jadi saksi itu merupakan hak dan kewajiban dia. Apakah dia bersedia atau tidak gitu. Tapi saya yakin Ayu bersedia untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, Koh Apex ini gitu. Jadi saya yakin dia masih mau untuk bersaksi. Kami apresiasi dengan adanya kinerja dari Polda Jambi ini, Krimum ini gitu. Karena tidak berapa lama setelah adanya informasi terblow up, akhirnya proses penyidikan terhadap Koh Apex ini berjalan secara masif gitu. Kalau saya lihat DC ini kan penerima manfaat dari apa yang dilakukan oleh Koh Apex. Jadi kita minta polisi juga untuk lebih proaktif lagi untuk memeriksa DC sejauh mana keterlibatannya. Ya, kalau seandainya kita berandai-andai di ilmu hukum ini tidak bisa kita berandai-andai karena ilmu hukum ini harus jelas. Jadi berdasarkan apakah ada fakta hukum yang dia langgar, undang-undang yang dia langgar, fakta hukumnya jelas gitu. Jadi bukan berbicara masalah sosial. Ini tidak bisa diterawang. Ini adalah berdasarkan hukum yang berlaku gitu. Sejauh mana keterlibatannya dalam permasalahan ini. Kasus korupsi yang menimpa Koh Apex sepertinya akan berbuntut panjang. Sebab publik juga menyoroti kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkaran pemerintahan Kota Jambi yang diduga erat kaitannya dengan keterlibatan Koh Apex di dalamnya. Fikri Riza, mantan kuasa hukum Ayu Soraya, turut serta dalam aksi unjuk rasa di depan gedung PPATK untuk mengungkap kasus korupsi yang diduga dilakukan pejabat Kota Jambi. Ya kami ini sebenarnya menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap adanya dugaan tindak pidana gratifikasi, suap, jual jabatan dan TPPU. Oknum Wali Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Itu sudah dilaporkan oleh LSM dan masyarakat Kota Sungai Penuh terhadap tindak pidana tersebut ke Polda Jambi dan ke Mabes Polri. Tetapi sampai hari ini saksi yang mengetahui secara langsung adanya dugaan tindak pidana tersebut tidak pernah diperiksa. Dan malah yang diperiksa adalah terlapor, yaitu Bupati Wali Kota Sungai Penuh dan kroni-kroninya. Maka dari itu hari ini kami menindaklanjuti atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh yang bernama AZ. Ini merupakan masukan juga bagi mereka atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara. Maka dari itu kami membawa dokumen lengkap, biarlah mereka yang melakukan
klarifikasi dan investigasi dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang ada di Kota Sungai Penuh tersebut. Kami membawa dokumen pendukung seperti adanya bukti slip setoran yang dilakukan oleh kroni dari wali kota ini untuk membeli 1 unit SPBU yang ada di Kota Sungai Penuh. Lengkap di situ, ada bukti transaksi, ada bukti WA, kemudian ada bukti pernyataan-pernyataan dari mereka-mereka yang sudah diangkat sebagai direktur, wakil direktur dan komisaris bayangan untuk membeli SPBU tersebut. Bukan atas nama AZ, tetapi atas nama kroni-kroninya di situ. PPATK akan menindaklanjuti laporan kami dan itu rahasia mereka karena mereka mempunyai juknis untuk melakukan investigasi untuk itu gitu. Dan kita tidak bisa mengintervensi seberapa lama harus kita tetapkan, tetapi seharusnya dalam 14 hari kami sudah mengetahui seberapa jauh laporan kemajuan dari penyelidikan dan penyidikan serta investigasi yang ada di PPATK, khususnya proses tindak pidana pencucian uang. Karena sangat jelas di situ ada bukti permulaan bahwa adanya transaksi dari pejabat publik, dalam ini Wali Kota Sungai Penuh, untuk membeli SPBU yang ada di Kota Sungai Penuh milik AMD namanya pemiliknya gitu.